Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Apila Aldiansah dari kelas C9 angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video hukum bisnis, yaitu tentang hukum teknologi dan informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis teknologi dan informatika. Yang pertama yaitu mengenai tujuan teknologi informasi, yang kedua fungsi teknologi informasi, yang ketiga manfaat teknologi informasi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi dalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum, yaitu ruang siber, dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008. Tujuan dari teknologi informasi: memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor e-commerce. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah, yang kedua menumbuhkan kreativitas, yang ketiga meningkatkan efektivitas, dan yang keempat efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Fungsi teknologi informasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi yaitu: pertama, menangkap atau capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Yang kedua, menyimpan atau storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. Yang ketiga, mengolah atau processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. Yang keempat ada transmisi atau transmission. Transmisi yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval adalah melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Dan yang keenam, menghasilkan atau generating adalah mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan atau desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat, untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa memanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Yang kelima, untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung.
Yang keenam, untuk kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Yang ketujuh, untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat, bisa meningkatkan hubungan di antara pemerintah dan masyarakatnya. Yang kedelapan, untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Dan yang kesembilan, untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan, bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan. Yang pertama, kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual beli. Yang kedua, hemat modal atau biaya karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. Yang ketiga, dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat tepat atau efektif. Yang keempat, pendataan dalam berdagang dapat menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Yang keenam, target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas. Dan yang ketujuh, mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dana pembelian. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon dimaklumi. Ditutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.